Halo, welcome semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di pelajaran IPA. Makasih ya sudah mau sempatkan hadir menyaksikan video Bu Dwi hari ini ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar welcome tentang gerak pada tumbuhan. Kalau kemarin yang pertama kali ketemu lagi di pelajaran IPA tentang gerak sih ya, sudah mati kayak mobil gitu ya. Terus yang kedua kita belajar gerak pada manusia dan juga hewan ya, seperti hewan yang mirip dengan manusia. Dan kali ini ini ada subbab terakhir di bab ini, bab gerak, yaitu gerak pada tumbuhan. Oke. Jadi hari ini Ibu harapkan kalian bisa punya pengetahuan tambahan nih tentang gerak pada tumbuhan. Langsung aja ya Ibu share screen. Oke guys, yang pertama kali Ibu kembali ucapkan terima kasih, semangat dan selamat terus buat kalian. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatannya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat nih di gambar di layar ini, ada gambar pohon putri malu. Kalau kalian ingat dulu waktu kecil kalian suka iseng-iseng tuh menyentuhkan jari kalian ke tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini terus mengatupkan daunnya. Nah, ini adalah salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan yang sekarang kita pelajari ini bukan karena ada angin atau karena dorongan manusia, bukan, tapi karena ada pemicu atau rangsangan yang menyebabkan tumbuhan itu bisa bergerak. Yuk kita lihat lagi lebih lanjut ya. Oke, maka akan muncul pertanyaan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya di atas agak tertutup sepertinya. Mengapa tumbuhan itu bisa bergerak? Kenapa ya? Kalau tadi Ibu sebutkan bahwa ada pemicunya, jadi tumbuhan itu akan bergerak karena ada pemicu atau yang disebut dengan rangsangan. Nah, ketika diberikan rangsangan atau dipicu, maka tumbuhan ini akan bereaksi seperti gambar-gambar ini. Contoh, pohon akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Pohon akan melilit batang tanaman ya. Kacang polong kalau misalnya udah kering dia akan ngeletak. Nah, itu geraknya seperti itu. Nah, kemampuan tumbuhan untuk menanggapi rangsangan yang datang, baik cahaya tadi ya, terus habis itu kurangnya air, itu disebut dengan iritabilitas. Jadi pertanyaannya kenapa tumbuhan bisa bergerak? Karena tumbuhan itu punya iritabilitas kayak gitu. Next. Di sini ada gambar gerak pada tumbuhan sebagian besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama higroskopis, yang kedua esionom, dan yang ketiga endonom. Yang pertama dulu kita lihat. Higroskopis ini karena pengaruh kadar air. Jadi kayak tadi kacang-kacang polong tuh kayak atau pohon petai Cina kalau pernah lihat, dia kalau udah kering maka akan meletak dan keluar ya, pecah, akan keluar biji-bijiannya. Nah, itu disebut dengan gerak higroskopis. Yang kedua, gerak esionom ini dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuhnya, ya, esionom. Dan sementara endonom itu berasal dari dalam tubuhnya. Nah, ini sepertinya ada videonya, contohnya. Ini contoh gerak esionom berasal dari luar rangsangannya. Jadi ada kecambah yang tumbuh, dia itu akan menuju cahaya matahari. Contohnya nih ya, salah satu contohnya, karena rangsangannya dari luar, dari lingkungan yaitu ada cahaya matahari. Oke, gitu ya. Ini adalah gerak esionom. Contohnya, ini salah satu contohnya aja. Terus gerak endonom seperti apa, Bu? Nah, seperti ini. Rangsangannya itu berasal dari dalam tubuhnya, dalam sel. Jadi ini adalah gambaran sel klorofil ya. Dia itu bergerak di dalam sel mengikuti aliran fluida atau cairan yang ada di dalam sel tersebut ya. Jadi pemicunya dari dalam. Seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah esionom dan si endonom ini. Oke. Nah, ada gerak esionom, tropisme, nasti, dan taksis gitu ya. Ada 3 lagi ternyata si esionomnya tadi itu contohnya. Tropisme itu dipengaruhi sama arahnya, datangnya dari kanan maka akan menuju ke kanan geraknya gitu ya. Jadi kata kuncinya dipengaruhi arah datang, dipengaruhi arah rangsangan. Kalau arah rangsangannya dari atas maka tumbuhan akan gerak ke atas dan seterusnya. Kalau nasti ini tidak dipengaruhi, dia ya bergerak kemana aja ya, tidak dipengaruhi arahnya. Kemudian yang ketiga taksis itu gerak seluruh badannya, jadi seluruh badannya bergerak, berpindah gitu ya. Gerak, pindah,
seluruh badannya ya. Sorry, gerak pindah, pencet kayaknya. Gerak pindah seluruh badannya. Oke, kayak gitu ya. Mungkin diantara kalian juga udah pernah ada yang tahu, it's okay. Jadi ada 3, tropisme, nasti, dan taksis dari si esionom tadi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Apa contohnya? Let's see. Ini dia contohnya. Nah, tropisme yang pertama fototropisme. Foto itu dari kata cahaya. Contohnya adalah tumbuhan yang bergerak menuju arah datang matahari. Kalau tumbuhannya ke arah kiri berarti mataharinya itu ada di sebelah kiri ya, dan sebaliknya. Yang kedua, geotropisme ini dari kata-kata bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah akar tanaman yang selalu turunnya ke bawah, bukan ke atas, mengikuti gaya gravitasi bumi. Kalau misalnya sesuatu dari tumbuhan itu tumbuhnya ke bawah, maka disebut geotropisme positif. Tapi kalau tumbuhnya melawan ke atas, ya itu geotropismenya negatif. Itu istilah aja. Yang ketiga, hidrotropisme. Hidro tuh air. Jadi tumbuhan itu geraknya mencari air gitu ya. Kayak kaktus itu dia akan bergerak mencari sumber air terdekat. Kalau kemotropisme itu karena rangsangan kemo. Di sini gambarnya adalah pohon yang diberikan pupuk. Jadi akar-akarnya itu bergerak menuju sumber nutrisi, sumber-sumber pupuk gitu. Yang terakhir, tikmotropisme atau istilahnya sentuhan. Oke, jadi ini mungkin seperti pohon anggur ya. Dia akan melilit barang yang menyentuh dia. Tikmotropisme, menuju disentuh dari kanan sama bambu, maka dia akan melilit ke kanan ya. Jadi dipengaruhi oleh arahnya, dari mana dulu datangnya. Seperti itu. Kata kuncinya adalah mengikuti arah. Itu adalah gerak tropisme ya. Next, dikit lagi. Gerak nasti. Nah, kalau ini nggak menutup perbatasan, ibaratnya nggak mesti kayak ngikutin arahnya dari kanan, dari kiri, nggak, tapi dia bebas dari seluruh arah gitu ya, dia bergerak. Yang pertama, fotonasti. Foto itu artinya cahaya, berarti tumbuhan ini akan bergerak karena ada cahaya datang ya, cahaya tertentu dengan jumlah tertentu. Contohnya bunga pukul 4. Kenapa sih namanya bunga pukul 4 gitu ya? Karena si bunga pukul 4 ini akan mekarnya jam 4 sore. Dia sangat suka terhadap cahaya, intensitas cahaya pada pukul kira-kira 4 sore kayak gitu. Atau sering disebut bunga tutup kantor karena kantor itu tutupnya jam 4 sore gitu ya. Berikutnya ada niktinasti. Nikti itu artinya malam. Jadi ini contohnya daun turi. Kalau malam ya, rangsangan gelap gitu ya, maka tumbuhan itu daunnya akan menguncup kayak gitu. Namanya niktinasti. Dia nggak bergerak ke arah manapun kan, pokoknya bergerak kayak gitu. Makanya namanya nasti, bukan tropisme yang tadi ya. Terus yang ketiga, tikmonasti. Ini biasa banget dimainin sama anak kecil ya kan. Dia nyentuh-nyentuh daun putri malu kayak gitu ya kan, sehingga daun putrinya malunya tuh menguncup. Tikmo itu sentuhan, atau nama lainnya tikmo tuh seis ya guys. Seismonasti. Kemudian ada termonasti. Termo itu dari kata-kata suhu. Berarti karena ada suhu tertentu yang dia sukai, maka bunga ini akan mekar. Kayak ini contohnya bunga tulip ya, banyak di Belanda. Dia sangat suka mekar pada musim-musim tertentu di Belanda ya, di benua Eropa. Termonasti. Haptonasti. Nah, kalau haptonasti ini karena serangga itu nyentuh, sentuhan serangga. Contohnya kantong semar atau pohon Venus, mungkin pernah dengar ya. Dia ketika disentuh sama serangga dia akan ngatup. Dan yang terakhir, nasti kompleks. Nasti kompleks ini terjadi, namanya aja kompleks. Ini bukan hanya satu penyebab, tapi bisa karena cahaya, suhu, zat kimia. Jadi semua tuh kompleks. Semuanya itu saling bekerja sama sehingga sel penjaga atau sel stomata ini bisa menutup atau membuka kayak gitu ya. Mudah-mudahan dibuka kecepatan ya. Oke guys, nah ini adalah yang terakhir, gerak taksis. Jadi seluruh badannya itu pindah. Kita lihat yang pertama, fototaksis. Foto itu artinya cahaya, berarti dia bergerak karena ada cahaya. Ini adalah contoh dari Euglena ya, dan Volvox. Ini contoh protista. Dia mendekati cahaya, dia suka karena dia punya yang namanya klorofil. Dia suka cahaya, dia akan mendekati cahaya, menuju cahaya. Seluruh badannya pindah. Kalau tadi kan pohonnya nggak seluruh badannya pindah kan, cuma akar atau daun gitu-gitu aja. Nah yang kedua, ini kemotaksis karena ada sinyal kimia. Nah, bisa bagaimana spermatozoid atau sel sperma mendatangi sel ovum ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya aja, bakteri yang mendatangi gula kayak gitu. Nah itu adalah contoh gerak taksis.
gozaimasu. Maka selesailah pelajaran hari ini. Ya, arigato gozaimasu. Makasih banget. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian meskipun sedikit ya. Syukur-syukur kalau banyak yang bisa diserap, tapi Ibu yang penting kalian happy, kalian ada pengetahuan baru, kayak gitu aja ya. Makasih semua ya. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Dan nanti ada kuisis di grup WA. Thanks.